Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Amma ba'd. Khana wa khawat fillah, ayuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan nikmat inilah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia, mereka ketika mendapat dua nikmat ini lalai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsiru minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu seringnya lalai. Yang pertama adalah ni'matus sihah, nikmat yang berupa kesehatan, wa ni'matul faragh, dan nikmat yang berupa kesempatan. Sehingga karunia sehat dan sempat ini ada pada diri kita dan kita terus gunakan untuk taqarruban ilallah. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian pembahasan dari kitab Adabu Thalabi fi Nafsihi. Jadi pada bab tentang adab bagi seorang talib pada dirinya, diambil dari kitab Syarh Hilyah Talabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari pengarang kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa alaihi fahdha nawaqid hadhil adab. Jadi bagi seorang talib, ya, seorang santri, dia harus menghindari adab-adab yang bisa merusak pada dirinya. Fa innaha ma'al ithmi tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil aqli illatan. Karena adab ini, ya, jika terus melekat pada diri kita, itu akan merusak, ya. Jadi akan merusak pada pemahaman kita. Wa ala hirmanin minal ilmi wal amali bihi, dan ilmu ini, ya, itu akan terhalang, ya. Jadi kalau kita ini masih memiliki perangai-perangai adab-adab ini, maka ilmu ini akan, ya, akan sulit untuk masuk pada diri kita, ya. Fa iyyaka wal khuyala, maka hendaknya kita ini untuk selalu, ya, menghindari, menjauhi dari sifat-sifat khuyala, sifat-sifat yang sombong, ya. Ini bagi seorang talib, ya, bagi para penuntut ilmu, santri dan lain sebagainya, hendaknya dia itu untuk menghindari perangai-perangai yang buruk yang berupa kesombongan, ya. Fa innahu nifaqun wa kibriya'u, karena kesombongan itu adalah penyakit nifak, ya, memunafikan pada diri kita, wa kibriya, dan juga
sombong, ya, menyombongkan diri pada diri kita. Padahal apa yang kita dapatkan, ilmu agama ini tidak lain adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu adalah taufik, karunia dari Allah. Jangan sampai kita ini, ya, menjauhkan diri, ya, dengan cara thalabul ilmi tetapi tidak disyariatkan, ya, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hiasan-hiasan, perangai-perangai bagi seorang penuntut ilmu, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wajib bagi kita untuk menjauhi sifat khuyala, sifat sombong ini. Waqad balagha min syiddati tawaqqi minhu 'inda salafi mablagha. Dan para salafus salih, mereka itu benar-benar sangat menjauhi daripada perangai-perangai sombong ini, ikhwatah, ya, ikhwas sekalian, ya. Jadi kalau kita masih memelihara penyakit sombong dalam thalabul ilmi, maka sia-sialah pengorbanan kita, ya. Kenapa? Karena kesombongan ini, ya, kalau terus melekat pada diri kita, ilmu itu akan terhalangi, ya. Jadi ilmu itu tidak akan menempel, melekat pada diri kita jika kita ini masih memiliki penyakit sombong. Meskipun, ya, orang yang masih pemula dalam thalabul ilmi ini bagaikan dia itu seperti orang yang belajar ilmu bela diri, ya. Coba antum perhatikan orang yang baru belajar bela diri, ya, entah itu, ya, taekwondo ataupun PSHT dan lain sebagainya. Kalau orang lagi senang-senangnya, lagi pemula, pasti dia itu semangat, ya, semangat untuk belajar bela diri. Bahkan saking semangatnya, ya, setiap orang itu dia tantang. Saya sudah belajar, saya sudah sampai pada level ini, ya. Jadi sudah memiliki 10 jurusnya. Saya ingin ingin nantang dia, ya. Jadi ingin ngajak sparring. Wah, ini kelihatan dia itu orang baru belajar bela diri. Belajar ilmu agama pun juga sama seperti itu, ya, wah sekalian, ya. Orang yang baru belajar ilmu agama ini seolah-olah dia sudah mempelajari daripada disiplin ilmu, ya. Dia sudah menghafal Quran, ya, sudah mulai menghafal hadis, kemudian sudah mempelajari bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya, ya. Jadi kalau ada orang awam, ya, dia langsung berbicara pakai bahasa istilah-istilah bahasa Arab, ya, supaya kelihatan, wah, saya ini pandai, saya ini jago dalam bahasa Arab, ya. Sama dengan orang yang belajar bela diri tadi, ya. Ada orang yang baru belajar bela diri, ya, masih pemula, ada orang lihat itu langsung, ya, ditantang, gitu. Ngapain kamu lihat-lihatnya? Mau ajak sparring. Ini bukti kalau dia itu memang masih pemula, ya. Orang masih pemula dalam belajar ilmu agama, belajar bela diri itu memang awalnya dia itu memang sombong, gitu, ya. Jadi awalnya memang sombong. Sama dengan padi, ya, tahu tanaman padi. Tanaman padi itu ketika ditanam itu kemana arahnya? Ke atas, ya. Terus sampai dia itu apa? Sampai dia itu nanti ada isinya, kan? Jadi sampai dia berisi, kalau sudah berisi dia itu apakah ke atas? Kemana? Ya, dia akan merunduk, gitu, ya. Itu tandanya dia itu orang yang berisi, orang yang berilmu. Dan tandanya kalau dia itu mempelajari bela diri, dia itu sudah level master, ya, bukan masih level, ya, teri. Dia setiap orang ingin diajak sparring, ya, itu level teri seperti itu, ya. Tapi kalau sudah level master, dia malah menyembunyikan, ya, seolah-olah dia itu, ya, orang biasa, itu, ya. Sama dengan kita, ya. Jadi sekali lagi, ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, ya, hendaknya kita ini untuk berusaha menjauhkan diri daripada sifat khuyala, sifat sombong. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan nas yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam
kitabnya Hilyah Thalabul Ilmi, ya, hiasan bagi penuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin, muallimihi abwaban laysat ala balin minhu fala tahqiranna syai'a. Jadi beliau ingin mengajarkan pada bab-bab, ya, materi ini tentang adab-adab thalabul ilmi pada dirinya. Maka janganlah dia itu untuk merendahkan, meremehkan tentang perkara ini, ya. Wa qawluhu sukuni ta'iri minal wiqar warrazanati wa khafdhi al-janah. Di antaranya yang pernah beliau sampaikan, Syekh Utsaimin menukil dari apa yang dipaparkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Kita lihat, ya, bagaimana ketenangan burung, ya, seekor burung, ya. Dia itu tenang, ya. Kemudian juga dia itu bisa mengepakkan sayapnya. Meskipun dia itu bisa terbang kemana-mana, ya. Seekor burung ini dia tetap tenang dia, ya. Jadi tidak merasa saya lebih hebat gitu, ya, daripada yang lain. Inilah, ya, adab-adab bagi seorang talabul ilmi. Bayam bagi li talabil ilmi an yabta'ida anil khiffati sawa'un akanat fi masyatihi, ya. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, perangai yang harus dimiliki bagi seorang penuntut ilmu, dia itu harus selalu mengepakkan sayapnya, ya. Artinya kita kan nggak punya sayap, ya. Ya paling nggak kita ini ketika berjalan, ya, jalannya itu ya dengan tenang, ya, dengan jalannya orang biasa berjalan. Jangan jalan seperti preman gitu, ya, preman di pasar kemudian dengan, ya, mengedepankan dadanya seolah-olah ini yang orang yang hebat gitu, ya. Maka nggak perlu kita seperti itu. Nggak perlu kita ini tonjolkan apa yang kita miliki kepada orang lain, karena kita tahu yang namanya permata, ya, yang namanya intan, ya, jamrut itu tidak pernah dia itu untuk dipamerkan ke khalayak ramai. Kenapa? Karena manusia sudah tahu nilai sebuah permata intan itu jelas mahal. Jadi nggak perlu dia itu disampaikan, ya, dipublish ke khalayak ramai, karena orang sudah tahu nilai daripada permata tersebut. Beda dengan batu akik, ya. Kalau batu akik kan dia batu cuman dipoles, ya, jadi supaya kelihatan indah gitu, ya. Padahal dia pun ngambil dari sungai gitu, ya. Dulu kan sempat viral kan, jadi batu kemudian dikikir kemudian dijadikan sebagai cincinnya batu akik, ya. Kemudian ditampilkan oleh manusia, ini nilainya mahalnya, padahal cuma Rp50.000, ya. Bahkan ada yang Rp10.000. Tapi permata, ya, ini orang sudah tahu nilainya. Makanya sekali lagi, kalau kita memiliki sesuatu yang mahal pada diri kita yang berupa ilmu, tidak perlu kita ini untuk kita tonjolkan, tidak perlu kita pamerkan, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain kalau saya sudah menghafal Quran, saya sudah menghafal hadis, saya sudah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nggak perlu, ya. Cukuplah itu sesuatu yang kita miliki, yang ada pada diri kita, yang berharga. Hendaknya kita yang memilikinya, bukan orang lain. Jadi adabnya bagi seorang talabul ilmi ketika berjalan, ya, jalan seperti orang biasa gitu, ya. Au fi ta'amulihi ma'an nas, atau ketika dia itu muamalah, interaksi sesama manusia. Nggak perlu dia untuk menonjolkan diri, untuk dihormati, ya. Kemudian juga untuk dia manusia supaya segan dengannya, nggak perlu, ya. Karena tadi intan itu mahal, dan intan itu tidak ditempatkan di sembarang tempat, ya. Karena saking mahalnya tadi, sehingga kalau kita bisa menyimpan ilmu yang kita miliki, ya, di tempat yang bersih dalam hati, kemudian kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti manusia yang akan menilai kualitas kita, ya.
Kualitas kita itu akan dinilai manakala kita ini bisa menilai ilmu yang kita miliki, ya. Jadi nggak perlu kita untuk memamerkan kepada orang lain. Wa alla yukthira minal qahqahati allati tumitul qalb, ya. Jadi janganlah dia itu untuk banyak ingin mengenalkan diri kepada orang lain, ya. Sehingga ketika dia lewat, ya, yang seperti kita lihat gitu, ya, para tokoh agama, ya, para kiai, ya. Jadi kalau misalkan berjalan, ya, santri berjalan di hadapan kiainya, ustadznya, itu harus merunduk gitu, ya. Kemudian juga tidak berani untuk mendahului, ya. Apalagi lewat langsung di depannya nggak berani, ya. Jadi sampai merunduk, ya. Kadang juga sampai mencium tangannya, ya. Kadang juga sampai posisinya seperti merangkak sujud. Nah, ini nggak boleh, ya. Ambil seperti posisi rukuk. Ini namanya inhina, dilarang dalam Islam. Ya, kita sewajarnya, ya. Kita menghormati orang yang lebih dewasa daripada kita. Kemudian kita menghormati orang yang berilmu, itu memang diperintahkan. Tetapi tidak boleh berlebihan. Berlebihannya bagaimana seperti tadi, ya. Ketika ada Pak Yai, ada Bu Nyai, kemudian dia harus di belakangnya, ya. Tidak boleh mendahului. Kemudian jalannya pun juga sambil tadi, ya, seperti posisi rukuk, maka ini dilarang. Dilarang posisi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai mencium gitu, ya. Karena kalau hanya salaman gini dianggap itu kurang ihtiram, kurang menghormati. Jadi harus dicium. Nyiumnya pun juga bukan sekali, harus bolak-balik, ya. Kanan kiri. Nah, itu berlebihan, nggak boleh. Apalagi, ya, ketika ada kiainya ini mereka minum, ya, maka buat rebutan, ngalap berkah, ya. Saya mau ngalap berkah itu sisanya Pak Yai, supaya saya pintar, supaya saya bisa cepat menghafal Al-Quran. Maka perkara-perkara ini yang berlebihan nggak perlu, ya, nggak perlu kita seperti itu. Dan harusnya kiainya pun juga mengajarkan jangan berlebihan seperti itu. Karena Rasulullah SAW aja nggak mau diberlakukan, ya, oleh para sahabatnya yang berlebihan. Ketika para sahabatnya, ya, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua berdiri, maka Nabi cukuplah duduk di situ, ya. Kecuali kalau memang sedang pulang dari safar, gitu, ya. Maka seperti itu dianjurkan, ya. Intinya kita tidak boleh untuk membanggakan dengan ilmu yang kita miliki, ya. Kemudian juga kita merasa, ya, merasa harus orang itu tunduk, orang itu hormat kepada kita, nggak perlu. Karena itu adalah tumitul qalb. Perkara tersebut bisa mematikan hati. Karena kalau kiai tidak dihormati, ya, kemudian tidak dicium, ya, telapak tangannya nanti akan marah atau kualat, ya, dan lain sebagainya, maka ini perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tudhibu al-waqar, dan itu akan menghilangkan sebuah ketenangan, ya. Jadi perasaannya itu ingin dilihat, ya, ingin didengar, ingin dihormati oleh manusia. Kalau manusia nggak ada yang menghormati, maka seolah-olah dia itu hatinya ada yang kurang, gelisah, galau dia. Kenapa kok saya nggak dihormati, gitu. Maka ini hatinya akan galau. Bal yakunu khafidanil janah. Bahkan bagi seorang penuntut ilmu, dia itu harus bisa mengepakkan sayapnya, artinya merunduk, gitu. Jalannya ya biasa, tidak perlu, ya, menonjolkan dadanya, gitu, ya. Muta'addiban bil adabil lati taliku bi talibil ilmi. Itulah yang harus dimiliki adab bagi seorang thalabul ilmi, ya. Kalau dia itu seorang penuntut ilmu, ya, memiliki adab yang baik, ya, etika yang bagus ketika berbicara dengan ustadz, ya, dengan guru, dengan orang yang lebih dewasa, dia pakai itu, ya, adabnya itu pakai, ya. Jangan terus berbicara dengan ustadz misalkan, ya,
kemudian langsung gitu ya, sambil teriak-teriaknya, suatu saat ya kesini ya, ini nggak adab. Atau menunjuk dengan jari telunjuk seperti ini ya, Ustaz, saya kemarin melihat kamu gini-gini, nggak boleh, nggak adab seperti itu. Jadi kita hindari ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita dengan jari telunjuk ya. Karena jari telunjuk itu dipakai ketika sholat ya. Ketika sholat tahiyat itu memang kita pakai ya, tapi bukan menunjuk kepada orang yang lebih dewasa ya. Kemudian juga kita harus bisa menjaga intonasi ya. Intonasi ini jangan sampai kita bicara kepada orang yang berilmu dan orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, dengan meninggikan suara kepada orang tua, maka ini nggak boleh ya. Jadi suaranya ya biasa datar ya. Kalau kalian nanti berbicara dengan ya teman kalian sendiri ya nggak apa-apa, asalkan tidak dengan ucapan-ucapan yang kasar ataupun yang keras gitu ya. Ini perangai yang harus kita miliki supaya ilmu yang kita miliki itu ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan kembali yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, mutahammilan dulla ta'allumi li'izzatil ilmi. Hendaknya orang yang mempelajari ilmu agama ini benar-benar tawadhu ya, rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memuliakan ilmu ya. Jadi memuliakan ilmu itu dengan cara kita merendahkan diri ya, bukan terus malah dangak gitu ya bahasa Jawanya. Jadi orang yang ingin ke atas terus, ingin dihormati terus, nggak seperti itu ya. Ini adalah nasihat yang sangat bagus ya. Kata Syekh Utsaimin, annaka law adlalta nafsaka bita'allumi wa innama tatlubu izzaha bil ilmi fayakunu tadliluha bitta'allumi li'annahu yuntiju thamaratan tayyibatan ya. Kalau engkau ini terus ya memiliki tawadhu dalam menuntut ilmu ya, maka ilmu itu yang akan meninggikan derajat kita. Jadi dengan ilmu yang kita miliki dan kita memelihara ilmu dengan adab-adab tadi ya, dengan kita tawadhu ya, sehingga sombong ya, maka ilmu ini yang akan meninggikan derajat kita ya. Dan itu yang akan menjadikan sebuah ya, ada buahnya ya. Jadi ada buahnya yang indah, yang bagus. Itulah ciri-ciri orang-orang yang berilmu ya. Jadi orang yang berilmu itu ada dua ya. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu dan ilmunya itu bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara dia menjaga adab-adabnya ya. Adab berbicara, adabul hiwar ya. Kemudian juga adab dalam perilakunya ya. Kemudian adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu selalu dijaga. Maka ilmu ini yang akan meninggikan derajat kita. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi ilmunya itu tidak memberikan dampak yang bagus ya. Artinya ilmunya itu sekedar thaqafah, sekedar pengetahuan ya. Seperti kita mempelajari ilmu duniawi ya. Jadi ilmu duniawi itu sekedar thaqafah untuk kita bisa mengetahui ilmu dunia, tetapi tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak adanya adab etika ya. Maka berarti ilmu agama yang kita pelajari kurang bermanfaat dan belum bisa membuahkan hasil ya. Jadi belum bisa membuahkan hasil kalau ilmu yang kita pelajari ini kita itu belum bisa menampakkan diri ya, dengan tawadhu'nya, kemudian dengan terus ya menjaga adab dan etika. Ini berarti kita ini belum orang yang benar-benar berilmu. Kemudian beliau menyampaikan kembali,
Rubama tahsulul khuyala'u li talibil ilmi wal kathir li kathiril mal wa li sadidir ra'yi wa kadzalika fi kulli ni'matin an'amallahu biha 'alal abdi. Ya. Bisa jadi ya, orang yang khuyala, orang yang menyombongkan diri, bagi orang yang menuntut ilmu itu bisa jadi karena dia memiliki harta yang banyak gitu ya. Sehingga dengan harta yang banyak dia merasa lebih tinggi derajatnya, merasa dia lebih mulia daripada teman-temannya. Atau mungkin dia ketika punya gagasan-gagasan, ya, punya pemikiran dan juga punya pemahaman-pemahaman yang dianggap dia itu lebih, ya, lebih bagus daripada yang lainnya. Ini pun juga akan menumbuhkan sifat khuyala. Ya, kalau kita ini menonjolkan diri kita, ijabun nafsi. Jadi salah satu di antara yang menghancurkan karakter manusia itu adalah dia takjub dengan dirinya sendiri. Wah, saya lebih pandai, ya. Saya ranking 1 terus, ya. Sementara teman saya itu ya remedi terus gitu ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang ingin menyombongkan diri, ya. Kemudian saya sudah pinter, ya, uang saku saya juga lebih banyak daripada teman saya, ya. Kemudian juga saya memiliki ide-ide yang gemilang, yang bagus, ya. Sementara teman saya itu dia bahlul, ya, artinya otaknya itu bebal, nggak mempan gitu ya. Maka ini termasuk orang yang akan menumbuhkan khuyala, kesombongan pada dirinya sendiri, ya. Dan nikmat-nikmat apa saja yang Allah berikan kepadanya, ya. Karena nikmat ini kalau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, ya. Jadi kullu nikmat la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah hakikatnya itu kesengsaraan, ya, itu kehancuran, ya. Itu bisa dipastikan. Kalau ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, ya, baik berupa harta, ya, berupa kendaraan, ya, berupa fasilitas-fasilitas hidup yang lainnya, kok tidak menambah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia itu terus menyombongkan diri. Saya lebih bagus dari si fulan, saya lebih terhormat daripada si fulan, saya lebih ini dan itu daripada si fulan-fulan yang lainnya. Maka berarti ini ada indikasi, tanda-tanda dia itu memiliki kesombongan pada dirinya sendiri. Wal khuyala, kata beliau, al-i'jabu bin nafsi ma'a dhuhuri dzalika ala hayatil badan. Orang yang sombong, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seseorang itu yang takjub dengan dirinya sendiri, ya. Tadi ya, ide saya lebih gemilang, ya. Uang saku saya lebih banyak, nilai saya lebih bagus daripada yang lain. Kemudian ia tampakkan hayahnya, ya. Kondisi badannya itu dia lebih menonjol daripada yang lain. Sehingga jalan itu ya udah nggak mau menyapa, nggak mau salam. Orang lain yang harus salam dan menyapa kepada saya nggak perlu untuk mendahului salam, ya. Inilah ada khuyala di dalam dirinya. Kama jaa fil hadis, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, sarungnya, celananya, ya, di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Jadi jangan terus, nggak apa-apa kalau saya pakaian saya, celana saya itu di atas mata kaki terus, nanti dianggapnya saya ini orang aneh, saya ini kebanjiran, gitu. Jadi nggak perlu kita ini merasa minder, ya. Lalu kita ini sudah mengenal al-haq, kebenaran, kita sudah tahu hadisnya, sunnahnya, kita harusnya bangga, ya. Ini loh, seperti ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian itu tidak di bawah mata kaki. Karena kalau memakai sarung, celana masih di bawah mata kaki,
itu kategori apa? Khuyala. Khuyala itu apa? Sombong. Ya. Pernah ada kasusnya, peristiwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu beliau itu nahif, ya, orang yang kurus, ya, dan mudah, ya, berlinang air matanya, sehingga ketika pakai celana atau pakai sarung itu melorot terus, ya, karena kurus, ya. Jadi setiap pakai pakaian ataupun sarung melorot terus, ya. Kalau santri ya sama, ya, karena puasa Senin Kamis terus, ya, jadi jarang ketemu dagingnya, ketemunya tahu tempe sampai kurus, ya, pakai sarung melorot terus, ya. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini mengadu kepada Nabi SAW, ya, wahai Rasulullah, ya, saya ini sudah memakai pakaian, pakai celana tapi terus melorot. Apa kata Nabi SAW? Lasta khuyala. Wahai Abu Bakar, engkau ini bukan orang yang termasuk sombong, yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, ya, sahabat Abu Bakar ini bukan tipikal orang yang sombong. Bahkan beliau ini orang yang pertama kali meyakini dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini bukan menjadi dalil, ya, wah, sahabat Abu Bakar aja, ya, pakaiannya atau celananya itu menjulur di bawah mata kaki. Padahal beliau ini sudah yata'ahad, ya, artinya sudah berusaha supaya celananya itu di atas mata kaki. Jadi kadang orang itu salah dalam menafsirkan peristiwa hadis ini, dia berdalil dengan sahabat Abu Bakar, padahal sahabat Abu Bakar itu sudah berusaha supaya celananya itu di atas mata kaki, gitu. Fal i'jabu yakunu bil qalbi faqat. Ya, ada kalanya takjub dengan dirinya itu dengan hatinya saja. Wa in dhaharat atharuhu fa huwa khuyala. Kalau sampai menampakkan penampilan-penampilan yang lainnya, yaitu merasa lebih baik, lebih bagus, maka dia itu termasuk orang-orang yang akan terdampak, ya, perbuatannya itu karena hatinya memiliki tadi, ya, memiliki sesuatu yang dia itu merasa takjub dengan dirinya sendiri, ya. Wa qauluhu innahu nifaqu kibriya. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, khuyala itu artinya dia itu penyakit nifak, ya. Apa itu nifak? Ada yang tahu? Nifak itu apa? Munafik itu apa? Nifak, isim fa'ilnya munafik. Apa artinya? Orang yang menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa munafik? Menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Islaman. Jadi nifak itu dia menyembunyikan kesombongannya dan menampakkan sesuatu yang indah padanya. Amma kaunuhu kibriya fawadih. Adapun, ya, kondisinya orang-orang yang menyombongkan diri ini sangat nampak jelas, gitu, ya. Wa amma kaunuhu nifaq fali anna wa min daqiqihi ma asnada ad-Dhahabi, ya. Sebagaimana Imam ad-Dhahabi rahimahullah dalam tarjamahnya, ya, Amr bin Aswad al-Ansi al-Mutawafi khilafati Abdul Malik bin Marwan, ya. Beliau menjelaskan, ya, Amr bin Aswad al-Ansi ini, yang beliau ini wafat pada khilafah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, annahu kana idza kharaja minal masjid. Jadi Marwan bin Aswad ini, ya, Amr bin Aswad ini ketika beliau ini keluar, ya, menuju masjid, keluar rumah menuju masjid, qabada yaminihi ala shimali. Beliau ini memegang, ya, tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi tangan kanannya memegang tangan kiri. Seperti ini, gitu, ya. Jadi keluar masjid dipegangin, ya. Kemudian fasu'ila, ditanya, kenapa kamu keluar rumah menuju masjid kok selalu memegang tangan kanannya ini memegang tangan kiri?
Faqala makhafata an tunafiqa yadi. Aku khawatir, ya, kalau ada kenifakan yang ada pada kedua tanganku, ya. Paham nggak? Maksudnya gini, ya. Jadi kalau tangannya itu dibiarkan, nggak dipegang, ya, bisa jadi dengan tangan ini ada beberapa isyarat-isyarat tertentu. Kalau dia itu orang yang berilmu, ya, dia itu orang yang memiliki wibawa dan sebagainya, kan orang itu istilahnya gestur, ya. Paham gestur nggak? Jadi gestur itu bahasa tubuh, ya. Orang ini lebih, ya, dia memiliki kelebihan daripada orang lain, itu namanya gestur, ya. Jadi bisa dengan tangannya, bisa dengan kepalanya, bisa dengan dadanya dan sebagainya, menampakkan kalau dia itu lebih daripada yang lain, ya. Ini khawatir beliau ini kalau kedua tangannya itu ada kenifakan sehingga beliau pegang, ya, tangan kanannya memegang tangan kiri ketika beliau keluar rumah menuju ke masjid. Qultu yumsikuha khaufan min an yakhtira yadihi fi masyatihi fa inna dzalika minal khuyala. Kemudian beliau mengatakan, aku khawatir, ya, kalau kedua tanganku itu nanti ada kenifakan sehingga aku peganginya, tangan kananku memegang tangan kiri, ya. Wa hadzal 'arid arada lil ansi. Inilah yang dilakukan dari seorang ulama salafit, ya, Amr, ya, bin Aswad al-Ansi, ya. Beliau ini, ya, wafat pada khilafah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, ya. Jadi sampai segitunya, ya. Wahdardaul jababirah al-kibr. Oleh karenanya beliau selalu menasihati kepada kita, jauhilah sifat-sifat khuyala, sifat-sifat sombong, ya. Fa innal kibra wal hirsa wal hasad awwalu dzambin usiyallahu bi. Karena dengan adanya kesombongan, hasad, ini pertama kali orang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis, ya. Tahu dosa iblis pertama kali kepada Allah apa? Apa dosa iblis pertama kali kepada Allah? Ya, merasa apa? Ya, sombong dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan malaikat, seluruh malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semua sujud malaikat kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Ya, aba wastakbar. Dia itu sombong, istikbar, ya, enggan, tidak mau. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Wahai iblis, apa yang menghalangimu engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Ana khairu min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku ini lebih mulia, api itu di atas tanah, ya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan manusia dari tanah. Sehingga iblis itu layak, dia seolah-olah yang lebih tinggi daripada Adam. Jadi nggak perlu sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi segitulah pertama kali, ya, dosa yang dilakukan iblis pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu memiliki sifat sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya kepada seluruh, ya, santri, kepada para talabatul ilmi, hendaknya kita menjauhi dari sifat-sifat karakter-karakter sombong pada diri kita. Meskipun al-kibr, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu hakikat sombong yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran,
Meskipun itu adalah orang yang di bawah kita, adik kelas kita, ya, orang yang misalkan belum pernah ya belajar di pesantren, ya kita terima. Kita terima kalau itu adalah sebuah kebenaran. Karena kalau orang itu menolak kebenaran, itulah kategori sombong. Dan yang kedua, merendahkan derajat orang lain. Jadi jangan terus, saya ini kan belajar di pesantren, dia belajar di sekolah umum, kemudian kita rendahkan martabatnya, saya lebih bagus daripada dia. Ini nggak perlu ya. Jadi hendaknya kita semuanya ya menjaga hati yang tenang, yang tunduk, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita miliki ini memiliki keberkahan. Ilmu ini bisa memberikan dampak yang positif kepada kita. Dan akhirnya ilmu itu yang akan meningkatkan derajat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kita dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga penuntut ilmu itu memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang memperhatikan adab-adab dalam thalabul ilmi ya. Ini pembahasan ini insyaallah ya berlanjut, karena ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting, dan kalian catat itu ya, semuanya mencatat, nanti musyrif-musyrifah untuk mengecek ya catatan-catatan yang sudah kita sampaikan, supaya bisa dimurojaah ya, dimurojaah, dan juga nanti sebagai oleh-oleh ya. Karena sebentar lagi Ramadan, kalian nanti pulang akan diminta ngisi kultum ya. Jadi kalau kalian sudah punya materi ini, nanti tampil kultum 7 menit itu bisa bicara ya. Karena kalau nggak terbiasa ya, nanti baru 2 menit ya, megang mic itu mic-nya terbang ya. Ini kenyataan gitu ya. Makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, kemudian juga dimurojaah ya, dihafalkan, baru nanti ketika pas muhadharah itu dibiasakan ya, jangan dikit-dikit melihat teksnya, kita hafalkan ya. Nanti ketika tampil ya pas bulan Ramadan ya, tampil disuruh kultum ya, maka kita insya Allah sudah pede ya, sudah terbiasa seperti ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar bi kafratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.